Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa itu tentang tafsir ekotologi. Tafsir ekotologi adalah tafsir Al-Quran yang sejak awal telah mengisyaratkan bahwa bumi bukan sekedar permukaan yang kosong. Ia bukan juga tanah yang hampa yang bisa diinjak seenaknya, tetapi adalah ruang hidup yang kaya akan isi manfaat dan potensi. Yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19, Allah pun berfirman, wal arda madanaha fa'alqana fiha wa rawasiya wa anbasna fiha min kulli zawjin bahij, yang artinya kami telah menghamparkan bumi, memancarkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu yang menurut ukuran. Sejatinya ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini tumbuh menurut ukuran, tidak sembarangan, tidak liar, dan juga tidak tanpa aturan. Dengan adanya keseimbangan yang melekat dalam penciptaan, ini bukan hanya soal tumbuhan, tetapi juga tentang sumber daya yang terkandung dalam bumi, seperti mineral, logam, minyak, dan lain-lainnya. Tafsir tentang ekotologi ini dibagi menjadi 3, yaitu tafsir era klasik, tafsir era modern, dan tafsir juga era pertengahan. Tafsir era klasik, tafsir era pertengahan, dan juga tafsir ekotologi. Yang pertama adalah tafsir klasik, dimana pada hari ini kita akan membahas tentang tafsir era klasik yang terjadi pada abad kedua hingga abad ke-7 Hijriah. Teoristisnya adalah menempatkan Allah sebagai pusat segalanya, alam yang dipandang sebagai ciptaannya yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu, serta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ayat kauniyah. Manusia sebagai khalifah, manusia diberi wewenang untuk mengelola bumi, namun tetap tunduk pada hukum-hukum Allah. Tugas utamanya adalah menjaga keseimbangan dan tidak merusak. La tufsidu fil ardh, keseimbangan dan tidak merusak keseimbangan alam, menekankan konsep mizan, keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Setiap makhluk pasti memiliki peran dan tempatnya masing-masing. Tahlili analitik. Tahlili analitik adalah menafsirkan ayat Al-Quran atau menjelaskan makna kata, gramatika, dan konteks sejarah turunnya ayat yang biasanya kita sebut asbabun nuzul. Ini mengacu pada hadis dan pendapat para sahabat, menggunakan sumber-sumber primer dan para pendapat ulama terdahulu sebagai rujukan utama. Contoh mufasirnya adalah Imam Al-Tabari, Jami' Al-Bayan, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azami, dan Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Adapun di era pertengahan terjadi pada abad ke-7 hingga ke-13. Pengembangan etika lingkungan lebih menekankan aspek moral dan etika dalam berinteraksi dengan alam, menjelaskan bahwa merusak alam adalah dosa dan bertentangan dengan ajaran agama. Alam sebagai amanah. Alam dipandang sebagai titipan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan untuk dieksploitasi secara berlebihan atau merusak. Adapun hubungan simbiotik yang menjelaskan hubungan saling menguntungkan antara manusia dan alam. Kesejahteraan manusia bergantung pada kesehatan alam.
ishari isyarati, menemukan makna-makna tersembunyi atau simbiosis dalam ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat alam sering dikaitkan dengan tasawuf dan spiritualitas. Tematik parsial membahas tema-tema tertentu yang berkaitan dengan alam. Yang beberapa ayat namun belum sistematis. Adapun contoh mufasirnya seperti Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Madarij Al-Salikin bin Fakhruddin Al-Razi, Mafatih Al-Ghaib. Adapun di era terakhir seperti era modern. Era modern terdiri pada abad ke-14 Hijriah hingga sekarang. Relevansinya adalah dengan krisis lingkungan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat alam dalam konteks masalah lingkungan global seperti pemanasan global, polusi, hingga kerusakan pada ekosistem alam. Antropotresis yang bertanggung jawab menempatkan manusia sebagai pusat, namun dengan penekanan kuat dan tanggung jawab moral dan hukum untuk melestarikan alam. Ekoteologi disebut sebagai solusi menggabungkan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan sebab modern untuk mencari solusi atas sumber masalah pada lingkungan tersebut. Menekankan bahwa pelestarian alam adalah bagian dari ibadah dan maqasid syariah. Adapun metodologinya, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan tema ekoteologi yang menganalisisnya secara sistematis dan relevan dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan zaman sekarang. Yang pertama adalah hermeneutika kontekstual. Secara langsung menggunakan pendidikan filsafat dan ilmu sosial untuk memahami makna ayat dalam konteks budaya dan zaman modern. Yang kedua, interdisipliner atau menggabungkan tafsir dengan ilmu lingkungan seperti biologi, geografi, dan ilmu lainnya. Dan yang terakhir adalah contoh mufasirnya seperti Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Syekh Husain An-Nasr, Man An-Nitur, dan Fazlur Rahman, Major Timas Abdul Quran. Secara umum, perkembangan tafsir ekoteologi menunjukkan pergeseran dari pemahaman yang lebih bersifat teologis dan abstrak menjadi pemahaman yang lebih praktis dan kontekstual, yang berorientasikan pada solusi nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Mungkin bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Ya, mungkin saya